Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keruangan kota. Kota merupakan pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memperlihatkan ciri kehidupan perkotaan atau urban. Nah, ciri ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman penduduk. Jadi, penduduk kota banyak dihuni oleh penduduk yang heterogen. Yang kedua, penduduknya memiliki sifat individualis. Yang ketiga, norma agama tidak begitu ketat. Dan yang keempat, terjadi kesenjangan sosial antara golongan kaya dan masyarakat miskin. Tentu saja sebuah kota pasti melalui berbagai tahapan hingga mencapai kondisi sekarang. Berdasarkan tingkat perkembangannya ada 6 tingkat, yaitu pertama tingkat eopolis, kedua polis, yang ketiga megapolis, keempat metropolis, kelima trinopolis, dan keenam nekropolis. Tingkat eopolis yaitu kota yang berkembang cukup pesat sehingga menunjukkan tanda-tanda peralihan dan perubahan dari desa menuju kota. Contoh dari eopolis yaitu kota Banjar. Untuk tingkat kota polis yaitu kota yang telah berkembang, akan tetapi ciri masyarakatnya masih agraris. Jadi sumber penghidupan utama masyarakat yang berada di kota pada fase polis yaitu pertanian. Tingkat kota selanjutnya yaitu metropolis. Kota perkembangan ekonomi dan industrinya semakin pesat. Kota ini membuka peluang kepada masyarakat pedesaan yang membutuhkan lapangan kerja. Oleh karena itu, lambat laun kota metropolis akan berkembang menjadi kota megapolis. Contoh kota metropolis diantaranya yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Tingkat selanjutnya yaitu tingkat megapolis. Tingkat ini wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang jaraknya saling berdekatan, sehingga terlihat satu jalur perkotaan yang sangat besar. Kota ini terdapat di negara maju, misalnya di Amerika. Kota megapolis terbentang dari Boston hingga Washington. Kota tingkat trinopolis, yaitu kota yang kehidupannya penuh dengan kerawanan sosial, kekacauan pada pelayanan umum, hingga tingginya angka kriminalitas. Tingkat selanjutnya yaitu kota nekropolis, yaitu kota yang sedang menuju keruntuhan, biasanya ditandai dengan mulai berkurangnya masyarakat yang mendiami kota tersebut. Kota ini biasa dikenal dengan istilah kota mati. Adapun 3 teori yang dinyatakan para ilmuwan. Yang pertama, teori zona konsentris. Dalam teori ini ada 5 zona, diantaranya yang pertama zona pusat daerah kegiatan, kedua zona peralihan, yang ketiga zona hunian pekerjaan, yang keempat zona hunian kelas menengah, dan kelima zona penglaju atau hunian kelas atas. Menurut Burgos, penggunaan lahan berpusat pada satu titik, kemudian berkembang segala arah dan membentuk pola penggunaan lahan konsentris. Untuk teori kedua yaitu teori sektoral, yaitu merupakan penyempurnaan model konsentris. Menurut Homer Holt, terjadi pemisahan penggunaan lahan yang sebenarnya radial, yaitu karena adanya kegiatan fungsional. Teori ketiga yaitu teori inti ganda. Teori ini dicetuskan oleh Harris dan Ullman. Menurut mereka, CBD atau pusat kegiatan tidak hanya pada satu tempat. Teori inti ganda muncul akibat dari terbentuknya dari kumpulan-kumpulan aktivitas di wilayah-wilayah tertentu.